Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Pak Tadio Solikin selaku Kepala SDN 01 boleh sebut. Benar ya. Pak. Terima kasih. Ini gimana Pak kabarnya hari ini? Oh sehat Pak. Puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah puji Tuhan. Rekan-rekan guru sehat semua Pak ya? Sehat. Anak-anak sekolah kan Ya sehat pada semua. sehat semua. Ya. Tadi saya cek sih nggak ada sih yang alfa, semuanya pada sehat. Ya, terima kasih. Jadi ini maksud kami ini mau mendapatkan informasi dari Bapak selaku Kepala SDN 01 boleh sebut Ya. Kecamatan Janggang, Silakan Kabupaten Pak, Sanggau. selagi kalau memang ada yang bisa Ya. saya bantu, Ya. ya saya coba bantu gitu. Ya, ini berkaitan dan peningkatan mutu secara keseluruhan Pak, mutu pendidikan Ya. di Kalimantan Barat. Mm-mm. Nah, ini kita selaku warga pendidik yang bergerak di pendidikan, terutama di Kecamatan Janggang. Ini saya mau informasi dari Bapak, apa perencanaan Bapak ke depannya untuk peningkatan sekolah yang Bapak pimpin. Tuh, Pak, silakan Pak. Oh ya begitu. Ya. Artinya kalau memang ditanyakan tentang perencanaan, memang kita sudah setiap tahunnya itu memang sudah ada Pak program. Ya. Apalagi yang namanya berkaitan dengan peningkatan mutu. Ya. Yang pertama kan kalau saya berbicara kepada peningkatan mutu itu ada tiga intinya. Yang pertama itu peningkatan mutu gurunya, Ya. itu udah pasti karena Ya. kan bagaimanapun guru itu tetap menjadi acuan yang pertama. Ya. Yang kedua baru peningkatan kepada siswa. Ya. Terus yang ketiganya itu peningkatan sarana prasarana lah, Ya. yang nanti banyak kaitannya. Ya. Nah terus kalau berkaitan dengan peningkatan mutu guru ini Pak, dari sisi perencanaan kami ke depannya itu kami menggagaskan bahwa untuk guru ini harus selalu bersiap-siap mengembangkan diri, terutama melalui platform Merdeka Mengajar. Ya. Nah, yang sekarang ini karena semua bentuk penilaian itu diambil dari PMM, Ya. terutama menyangkut kepada kalau dulu ada namanya kinerja, Ya. tapi kan sekarang semuanya sudah dirilis kepada platform Merdeka Mengajar. Ya. Di sana lah guru tuh banyak berkreasi karena di peningkatan mutu guru di bidang PMM itu banyak sekali Pak fitur-fitur yang mereka bisa kembangkan di sana. Saya sudah Ya. sosialisasi kepada mereka, termasuk ada seminar, ada webinar itu di sana. Ya. Termasuklah dengan untuk masalah apa namanya itu mereka ingin membuat karya tulis dan lain sebagainya. Ya. Semua sudah disediakan wadahnya di sana Ya. untuk tentang peningkatan mutu guru ini berkaitan dengan menghadapi era global pendidikan masa sekarang. Apalagi Ya. namanya sekarang itu kita sudah wajib menggunakan kurikulum merdeka. Ya. Nah di sana kan ada penguatan pembelajaran Pancasila itu, profil Pancasila. Ya. Nah, mungkin di Ya. sana juga ada kaitannya juga tadi dengan siswanya. Ya. Nah, terus kaitannya untuk selain di sana ada juga yang secara lokal Pak untuk peningkatan mutu guru ini, bahwa guru itu setiap bulannya akan direncanakan itu tetap melaksanakan program KKG. Ya. Nah, jadi harus terencana itu dan sudah Ya. mereka harus buat jadwalnya. Bahkan saya juga menyarankan kepada ketua kelompok komunitas itu harus membuat jadwal secara rutin. Ya. Namun dalam hal ini tidak mampu setiap bulan Pak, karena melihat kepada prospek kegiatan guru-guru kadang-kadang yang padat itu di bulan Juni sama Desember. Ya. Nah, jadi kita programkan mereka tuh 10 kali dalam setahun. Ya. Itu peningkatan dari segi KKG. Ya. Ada juga Pak dari PGRI ya. PGRI. Karena itu juga mereka bisa meningkatkan peningkatan mutu guru, terutama kadang-kadang mereka mengikuti ini yang namanya kegiatan lomba-lomba PGRI itu, Ya. seperti misalnya praktek baik, best praktik kan. Ya. Selain itu juga ada juga peningkatan yang lain. Selain itu kan ada juga lomba-lomba lain yang mungkin meningkatkan secara fisik seperti itu, mengikuti sesuai arah programnya lah. Ya. Itu sih yang menjadi fokus utama kalau untuk guru. Ya, itu kalau dari sisi gurunya Pak, mungkin bagaimana dengan kualifikasi Bapak? Nah, guru? kalau kualifikasi kalau untuk di sekolah saya ini Bapak, Ya. perlu saya gambarkan bahwa hampir rata-rata sudah S1 Pak. Ya. Sudah S1, namun ada beberapa guru yang tenaga guru yang masih belum S1 itu masih sedang dalam tahap proses Ya. pendidikan sekarang, artinya UT gitu. Ya. Ya, tapi
yang 2 orang ini masih belum melaksanakan karena mungkin dah terfaktor pada pengaruh usia kan, itu Iya. bisa terjadi karena Iya, mereka memperhitungkan, maklumlah yang namanya guru era era sekarang dengan era zaman dulu kan pasti Iya. berbeda. Namun kita selalu memberi Iya. motivasi lah kepada mereka. Tapi walaupun mereka itu bukan S1 Pak, bukan berarti mereka tidak bergiat. iya, Nah, contohnya dengan tuntutan sekarang ini, termasuk ke masalah mereka pembuatan kinerja kan dari platform mereka mengajar, mau tidak mau mereka harus mau. iya, Dan sekarang saya puji syukur, jadi kalau ada kegiatan mereka selalu aktif. iya, Bahkan karena memang suatu syarat untuk mereka meningkatkan mutunya memang harus mengikuti seperti itu. iya, Nah, kalau untuk siswanya, tadi kan kita berbicara tentang segi guru. iya, Untuk siswanya nih, di sekolah kita ini juga apa ada, karena rata-rata mayoritasnya siswanya itu 99,70% itu rata-rata mayoritasnya Islam. Jadi kegiatan di luar sekolah ini ada yang namanya untuk peningkatan TPA Pak. iya, Nah, iya. itu berjalan sekarang. Iya. Memang dari setiap tahun itu selalu dijalankan, dan tahun ini alhamdulillah mereka juga berjalan yang untuk TPA. TPA. Apakah tersedia tenaganya, Pak? Kalau tenaganya itu selain melibatkan guru agamanya, Oh iya, ada juga para apa nama istilahnya itu tenaga yang memang bersedia. Ya. Karena warga masyarakat sini antusias seperti itu, ingin menanamkan karakter nilai-nilai keagamaan terhadap ya, anak-anak seperti ya. itu. Selain Ada ini perencanaan dari sekolah dari sisi ekstra mungkin. dari ekstra ada juga kita rencanakan Pak, ada juga Ya. kita rancang. Pertama, selain itu kan ada kegiatan ini Pak, pramuka. Oh iya, Ya kan, pramuka. tadi salah satu faktor katakan itu ada TPA dan pramuka, terus ada lagi program literasi Pak. Nah, jadi literasi ini juga satu sisi perencana yang selalu kami buat dan merupakan kewajiban. Bahkan kadang-kadang kami buat mereka itu literasinya mengunjungi perpustakaan desa Pak. Ya. Jadi kami buat program, jadi seperti tahun lalu saya Ya. bicarakan ke belakang kemarin. Ini masih berjalan dan masih diprogramkan bahwa untuk peningkatan mutu siswa itu, karena dari segi rapor mutu itu kadang-kadang kelihatan, tapi sejauh ini sudah lebih baik, ada peningkatan. Ya. Ada peningkatan dari tahun ke tahun, itu setiap tahunnya adalah dari segi siswa. Kadang kita tanamkan tadi ada literasinya. Ya. Masih dari siswa Pak, bagaimana tambahan jam belajar, mungkin ada program dari sekolah? Kalau jam belajar itu Atau siswa biasanya ada kita buat kelas-kelas Pak, untuk tertentu. kelas-kelas tertentu. Contoh siswa kelas 6. Ya. Kalau kelas 6 ini kan dalam sebelum menghadapi ujian itu kita biasanya beri mereka sejenis, kalau istilah bahasa zaman dahulu itu les. Iya. Les untuk penguatan lah, Ya. untuk penguatan supaya mereka ini punya mental dan siap, Ya. dan tidak merasa ragu-ragu menghadapi yang namanya ujian. Ya. Walaupun itu dilaksanakan dari sekolah, kan mengingatkan kembali itu kan lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya. Ada yang memang untuk kelas 6-nya. Nah, kalau untuk dari segi perencanaan Satras itu memang selalu kita tingkatkan Pak, misalnya sarana prasarana. Pertama, tentunya untuk bidang IT itu selalu kita programkan setiap tahun tuh, walaupun karena dana kita kan sedikit, muridnya sedikit, jadi semampunya kita paling-paling menganggarkan 1 unit laptop lah untuk setiap tahun. Ya. Diprogramkan di Alkas. Jadi kita buat perencanaan seperti itu supaya sedikit banyak bisa menampung. Ini kan masih banyak juga kawan-kawan yang masih menggunakan laptop sendiri untuk proses peningkatan pembelajaran di kelas. Nah, jadi mudah-mudahan lah ke depan ini bisa berjalan walaupun sedikit merangkak. Memang kemarin kita ada juga Sapras yang dari Kemendikbud juga ada, tapi itu hanya khusus untuk ini kegiatan ANBK tuh ada. Ya. Ada dapat Chromebook kemarin 15 unit, itu sudah kita gunakan, sudah kita fungsikan memang dengan baik, itu yang dari pemerintah.
bantuan Satgas TK. Ya. Nah, terus untuk peningkatan masalah gedung ini saya sering mengikuti, selalu diundang, baik itu di musrenbang tingkat dusun, tingkat desa, bahkan tingkat kecamatan. Ya. Ya selalu kita dampingi. Memang ini perencanaan sudah masuk di wawancara kami bersama kepala dinas bahwa gedung ini akan ada peningkatan, tapi namanya pengajuan ya Pak ya. Ya. Kita hanya bisa berharap, tetapi puji Tuhan, alhamdulillah semua syarat persyaratan itu sudah lengkap, hanya tergantung kepada pusatnya saja lagi Ya. untuk apakah dieksekusi atau tidak. Sudah Ya. masuk antrian lah, Ya. seperti itu. Kemudian bagaimana perencanaan Bapak untuk melibatkan orang tua siswa dalam mendukung sekolah? Ya, kalau itu enggak masalah lagi Ya. Pak bagi saya, karena saya selalu melakukan koordinasi melalui rapat. Ya. Artinya saya adakan selalu rapat dengan orang tua itu minimal 1 kali setahun. Ya. Jadi mengundang seluruh orang tua, membicarakan program sekolah dan sebagainya, peningkatan mutu baik dari guru maupun siswanya. Ya. Itu selalu kita update Pak. Ya. Artinya keterlibatan orang tua juga sangat antusias kalau punya pendidikan. Ya. Karena artinya kalau memang kita tidak melaksanakan itu, memang sangat minim sekali informasi komunikasi yang biasa didapat. Makanya program saya tuh kami ke depan setiap tahun tuh tetap minimal 1 kali. Ya. Tapi kan tidak pernah kami hanya sekali Ya. mengadakan Ya. koordinasi dengan Ya. komite orang tua, bahkan guru-guru juga kami sarankan selalu menghandle kelasnya masing-masing Pak mereka Ya. itu. Jadi kelas ini panggil orang tuanya rapat. Nah, Ya. sudah bagus saya lihat. Jadi inisiatif mereka kadang-kadang walaupun informasi hanya sebatas koordinasi, tapi kan sangat mendukung. Ya. Jadi dari diskusi singkat kita Pak, saya ambil kesimpulan nih Pak ya. Ya. Jadi usaha dari sekolah yang Bapak pimpin untuk meningkatkan pendidikan di sekolah kita, dari sisi tenaga guru, tenaga pendidiknya, Bapak melakukan dan memotivasi para guru untuk aktif dalam kegiatan di PMM. Ya benar. Dalam rangka kedepannya semua harus masuk dan mengakses PMM, Ya. platform Merdeka Mengajar. Ya. Termasuk di dalamnya ada mengerjakan kinerja. Ya.